萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha keras mempertahankan apa yang disebut kesombongan seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk. Memasang gaya pemberani dengan baik bisa digambarkan sebagai berdarah panas, atau bisa juga digambarkan sebagai sembrono. Dengan pengalaman Xiao Yan, dia secara alami tidak akan bertindak seperti orang muda biasa sekarang, menegakkan lehernya dan memaksakan dirinya untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati. Senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiao Yan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka. Bing He, yang melihat mata mereka berangsur-angsur menoleh padanya, memandang Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan menuntut, "Siapa kamu?" "Ini masalah lembah sungai es saya." Bing He secara alami tidak bodoh sejak dia mampu menjadi kepala lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, dia bisa mengatakan bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, para anggota klan Gu biasanya bersikap rendah hati. Beberapa orang biasa bahkan tidak pernah mendengar tentang klan ini yang berasal dari masa primordial. Dari sini, orang bisa tahu betapa rendahnya profil yang dipertahankan oleh klan Gu. Itu juga karena ini bahwa Bing He mengalami kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika ia melihat mereka untuk pertama kalinya. Setelah semua, benua Douki sangat besar. Ada banyak ahli sebanyak awan. Bahkan Bing He tidak berani mengatakan dia tahu semua ahli di dunia. Betapa sombongnya lembah sungai es. Sun Er menatap Bing He hanya untuk sedikit menyeringai. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam di wajah tawa Sun Er. Dia sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Tatapannya samar-samar menyapu tubuh kedua pria tua berpakaian hitam, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka setara dengan miliknya. Diri yang mulia ini hanya menginginkan wanita racun yang menyedihkan. Jika dia adalah temanmu, diri yang mulia ini bisa membiarkan yang sudah lewat. Namun, aku pasti tidak akan melepaskan wanita racun yang menyedihkan itu. Tatapan Bing He melintas di kedua pria tua berpakaian hitam itu sebelum berhenti di dokter peri kecil. Akhirnya, dia berbicara dengan cara yang serius. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius dan bocah bernama Xiao Yan ini memiliki hubungan yang mendalam. Mata cerah Sun Er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil juga ditembak. Kedua tatapan wanita berinteraksi di udara. Ada perasaan yang tidak diketahui dalam kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak. Kepala Lembah Bing, Anda tidak bisa membiarkan Xiao Yan itu pergi. King Hai di samping buru-buru berteriak ketika dia melihat situasi. Xiao Yan adalah orang yang diperintah, kepala Hall of Souls yang secara pribadi untuk ditangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan diizinkan pergi? Anda harus bertindak sendiri jika Anda ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He merosot saat dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasinya. Dia berani berbicara keras sekarang. Ekspresi King Hai juga berubah sedikit setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Dia adalah tetua yang terhormat dari Hall of Souls. Meskipun dia sopan kepada Bing He, itu tidak berarti dia perlu memujanya. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Anda tidak akan dapat membawa siapapun dari sini.
Raihlah orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu pergi. Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan samar-samar menginstruksikan keduanya, yang sudah mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan King Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Fraksi-fraksi yang mereka wakili bukanlah fraksi biasa, terutama aula jiwa di belakang King Hai. Itu adalah dukungan besar yang memungkinkan dia melakukan apa saja tanpa merasa takut. Fraksi di dataran tengah yang bisa menyebabkan Hall of Souls menjadi takut adalah eksistensi yang bisa dihitung dengan jari seseorang. Meskipun kedua orang tua berkulit hitam memiliki efek deterring yang hebat, itu masih tidak cukup untuk menyebabkan kedua Bing He dan King Hai tersesat hanya karena mereka disuruh. Hehehe, nada yang arogan. Sangat jarang menemukan seseorang di dataran tengah yang berani mengucapkan kata-kata semacam itu ke Hall of Souls saya. Wajah tua King Hai mengungkapkan sebuah dosa. Dia tertawa dengan cara aneh. Gadis kecil, saya akan menyarankan Anda untuk tidak berakhir membiarkan fraksi bertingkah jika Anda menyinggung keberadaan mereka. Mereka tidak bisa menyinggung perasaan seorang pria kecil. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala Hall of Souls mengatakannya. Namun, Anda tidak memiliki kualifikasi. Mulut kecil Sun Er terangkat sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Tampaknya ada sangat sedikit keberadaan yang tidak bisa dijangkau oleh klan Gu di benua ini. Masih tersisa 30 detik. Sedikit api berwarna emas tiba-tiba bergerak di dalam mata cerah Sun Er. Ekspresi Bing He dan King Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa. Jika dia berbalik dan pergi dalam kondisi yang menyedihkan, lembah sungai es benar-benar akan kehilangan banyak sekali wajah. Ini adalah pertama kalinya saya, Bing He, telah bertemu dengan anggota arogan generasi muda setelah tinggal di dataran tengah ini selama bertahun-tahun. Bing He berderak dengan cara gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkilauan dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Dengan kepalan tangannya, sebongkah es hitam retak saat itu keluar dari tangannya, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Bagian depan tusukan es itu sangat tajam. Seluruh tubuhnya bahkan tertutup pola spiral. Dalam sekejap, itu berisi perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh seseorang menjadi dingin. Jika salah satu dipukul oleh benda ini, sepertinya lubang darah berukuran besar akan muncul di tubuh mereka. Sesepuh. Wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak di wajah gerakan Bing He. Matanya hanya berpaling kedua, pria tua berpakaian hitam yang jaraknya cukup dekat. Dua orang tua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka bersama setelah mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, tolong yakinlah, serahkan pada kami berdua." Pria tua berambut putih dan berpakaian hitam itu memutar kepalanya setelah berbicara. Matanya mendarat di Bing He saat dia tertawa. "Hehehe, saya sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah berlatih kekuatan es Zun sampai puncaknya. Saya yang lama benar-benar ingin mengalaminya." Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah keluar angkasa dan muncul di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. "Orang tua, karena kamu telah membuat pilihanmu, tinggalkan saja keduanya untukku." Pria tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke King Hai dan Tian Xuangzi. Mata Bing He tampak suram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Sebuah kepadatan muncul di matanya. Kakinya menginjak udara kosong ketika sebuah es batu aneh berwarna hitam muncul entah dari mana. Setelah itu berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang memotong udara dan bergegas menuju pria tua dengan kecepatan seperti kilat.
Pria tua berambut putih itu tersenyum melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan Douki yang sangat kuning dalam melonjak keluar dari tubuhnya. Ini membentuk dinding lumpur tebal di depannya, menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara tiupan. Nona muda tidak suka menunggu orang. Aku yang lama akan bergegas dan bertarung denganmu. Kaki pria tua berambut putih itu melangkah melalui udara kosong. Sebuah douki kuning dalam menutupi tubuhnya. Ini berubah menjadi naga tanah yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang mengaum. Akhirnya, itu disertai dengan raungan rendah lainnya karena dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah Binghi. Bahkan dengan kekuatan besar Binghi, dia tidak punya pilihan selain untuk memperlakukan serangan sengit oleh pria tua berambut putih itu dengan serius. Tiba-tiba, tusukan es hitam aneh tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam bergegas menuju pria tua berambut putih. Pria tua berpakaian hitam lainnya melangkah melalui udara kosong sementara pria tua berambut putih itu menyerang Binghi. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju King Hai dan Tian Xuangzi. Tian Xuangzi, kami berdua harus bergandengan tangan dan menguji orang ini. Apa yang Anda katakan? Ekspresi King Hai menjadi suram saat dia menyaksikan tetua berpakaian hitam perlahan-lahan mendekati dengan setiap langkah. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini kepada Tian Xuangzi di samping dengan suara yang dalam. Tian Xuangzi melirik pertempuran sengit antara pria tua berambut putih dan Binghi yang telah berselisih bersama. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini bukanlah situasi yang optimis. Selain itu, ada dua elit douzun lainnya yang belum ikut bertarung. Wanita misterius berwarna hijau itu melakukannya tidak tampak biasa. Saya hanya bisa keluar semua. Tian Xuangzi mengatupkan giginya. Binghi belum memberi perintah untuk mundur. Tentu, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Ganda, serang dan bunuh Xiaoyan. Ekspresi King Hai dingin ketika dia berteriak perintah kepada beberapa ahli dari Hall of Souls. Kelompok ganda, yang tetap di langit, terkejut ketika mereka mendengar perintahnya. Segera, wajah mereka mengandung senyum pahit. Saat ini, ada dua elit douzun di pihak Xiaoyan. Apakah mereka tidak akan menyerah sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di dalam hatinya, tidak ada dari mereka yang berani untuk tidak mematuhi perintah King Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan gelombang tangan, semuanya bergegas ke tempat di mana Xiaoyan dan Sun Er berada. Semua tetua lembah sungai es, dengarkan. Bantu Hall of Souls. Serang dan tangkap Xiaoyan. Tangisan dingin Tian Xuangzi terdengar. Para tetua lembah es sungai di langit saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menguatkan kepala mereka dan bergegas keluar. King Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba berubah menjadi pria tua berpakaian hitam yang sudah tiba di depannya. Tatapannya disilangkan dengan Tian Xuangzi, dan dia dengan dingin tertawa. Douki kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan suara, "Sos," keduanya terpisah. Setelah itu, mereka memindahkan tubuhnya dan menyerang dengan kejam pria berpakaian hitam dari depan dan belakang. Sementara dua pertempuran besar ini telah meletus, kelompok ganda secara bertahap membentuk kipas dan menyebar. Mereka mengepung Xiaoyan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati dokter peri kecil atau Tian Huo Zunze di belakang pasangan ini. Namun, mereka berdua tidak melakukan apa-apa. Mereka mengerti dengan jelas bahwa wanita misterius berbaju hijau ini tidak biasa. Mata Xiaoyan menyapunya. Dia sedikit merajut alisnya.
ahli dari aula jiwa yang disebut ganda itu tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Secara alamiah ada sedikit kebutuhan untuk merasa khawatir jika orang ini sendirian. Namun, saat ini ada banyak ahli. Bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Douzong tidak akan mampu bertahan. Sama seperti Xiao Yan ragu-ragu tentang apakah dia harus campur tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan melangkah maju dan sedikit meringkuk tangannya. Api seperti cairan berwarna emas tiba-tiba melengkung dan naik. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika api emas ini muncul karena ada pemberontakan api surgawi di tubuhnya saat ini. Ini juga api surgawi? Mata Xiao Yan menatap tajam pada api berwarna emas misterius di tangan Sun Er. Ekspresi terpesona secara bertahap melonjak ke matanya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.